Pengelompokan zat gizi berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh, berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis zat tenaga, zat pembangunan, zat pengatur, berdasarkan zat jumlah yang dibutuhkan tubuh, zat gizi makro, zat gizi mikro. Dan selanjutnya jenis zat gizi makro. Yang pertama, karbohidrat seperti pada gambar berikut. Yang kedua, protein seperti gambar yang ada di atas. Yang ketiga, lemak seperti pada gambar di atas. Selanjutnya adalah karbohidrat. Dari karbohidrat, yang pertama sumber kalori utama termurah bagi hampir seluruh penduduk dunia. Setiap 1 gram tambah energi 4 kali. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentukkan dari beberapa asam amino dan sebagai glycerol lemak. Yang ketiga, keempat, tetapi sebagian besar. Selanjutnya, klarifikasi karbohidrat. Seperti gambar di atas. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Ada beberapa fungsi karbohidrat. Yang pertama atau yang kedua, seperti gambarnya, berperan dalam membentukkan karakteristik bahan makanan, rasa, warna, dan tekstur. Kedua, dalam tubuh berperan dalam mencegahkan timbul leukosit, memecahkan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein. Selanjutnya adalah sumber energi, sumber penghemat protein, regulasi metabolisme lemak. Karbohidrat tertentu atau berperan dalam membentuk pertumbuhan. Keempat, melancarkan ekskresi sisa makanan. Yang berikut sumber seperti pada gambar di atas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sumber. Selanjutnya, definisi dan berlebih karbohidrat. Jangka panjang karbohidrat gizi kurang, karbohidrat berlebihan. Dalam definisi tersebut ada dua. Ada dua tadi. Dalam kategori kedua, krisis gigi, menurunkan asupan zat gizi lain, obesitas, serat terlalu banyak, konsumsi alkohol, intoleransi laktosa. Serat terlalu banyak mengganggukan penyimpanan mineral. Berikut, konsumsi alkohol mengganggukan proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Intoleransi laktosa, diare, menyebabkan diare dan kram perut. Dan selanjutnya adalah pencernaan, penyerapan, ekskresi, dan metabolisme karbohidrat. Seperti pada gambar berikut, ada berbagai macam penyerapan, pencernaan, ekspresi metabolisme. Yang berikut, metabolisme glukosa. Seperti pada gambar berikut, ada sedikit penjelasan. Yang selanjutnya, protein. Ada beberapa protein, ada 3 komponen. Komponen pertama, komponen fungsional dan struktural utama sel-sel tubuh.
Yang kedua, semua enzim saat membawa cairan dalam darah metrik. Yang ketiga, menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Pada materi tersebut ada berbagai fungsi macam. Yang pertama, fungsi protein. Selanjutnya, dalam fungsi protein ada berbagai sumber. Yang pertama, memperbaiki jaringan tubuh. Yang kedua, membangunkan jaringan yang baru. Yang ketiga, sumber energi. Yang keempat, berperan dalam berbagai sekresi tubuh. Yang kelima, mengatur fungsi osmotik antara dari berbagai jaringan tubuh. Yang keenam, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan. Itu tadi fungsi protein. Fungsi tadi yang pertama itu fungsi jaringan tubuh adalah yang harus dipakai metabolisme. Kedua itu tadi terutama pada periode pertumbuhan janin, bayi, balita, anak-anak dan remaja, kehamilan. Yang ketiga tadi 1 gram sama dengan 4 kilokalori. Yang kelima, enzim hormon. Dan selanjutnya berpengaruh dan transport gizi. Dalam berperan dan transport gizi itu meliputi untuk transport trigliserida, kolesterol, selanjutnya pembentukan antibodi, berperan dalam mencegah tubuh dari penyakit. Ketiga, pola kebutuhan protein per kilogram. Yang keempat, kemudian konsum pada usia remaja dan dewasa yaitu 0,66 gram per kilogram per bulan dan hari. Selanjutnya, sumber protein. Dalam sumber protein seperti contoh pada gambar berikut. Selanjutnya juga adalah definisi dan kelebihan protein. Dalam definisi dan kelebihan protein di berbagai macam. Yang pertama, was your core. Kedua, kekurangan kalori protein. Yang ketiga, busung lapar. Yang keempat, obesitas. Nya adalah selanjutnya itu tadi definisi dan kelebihan protein. Selanjutnya adalah lemak. Dalam lemak ada dibagi menjadi 3 sumber energi. Yang pertama, sumber energi 1 gram sama dengan 9 kilokalori. Yang ketiga, lemak dan minyak berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga itu tadi. Yang selanjutnya adalah klasifikasi asam lemak. Selanjutnya juga fungsi lemak. Fungsi lemak ada berbagai macam fungsi. Yang pertama, penghasilan energi. Kedua, pembangunan dan pembentukan struktur tubuh. Yang ketiga, protein sparer. Yang keempat, penghasilan asam lemak. Yang kelima,
carrier atau pembawa vitamin larut dan lemak. Yang keenam, fungsi lemak atau pemberi cita rasa, pengemulsi. Selanjutnya adalah kecupan lemak. Dalam gambar berikut ini kita tahu kecupan lemak ada berbagai macam. Yang pertama, kontribusi energi dari lemak. Yang kedua, konsumsi energi dari asam lemak jenuh. Yang ketiga, konsumsi PUFA. Selanjutnya adalah definisi dan kelebihan lemak. Definisi dan kelebihan lemak ada berbagai macam seperti yang pada gambar berikut ini. Itu tadi definisinya, mengurangi ketersediaan energi sehingga terjadilah katabolisme protein. Kedua itu terganggunya pertumbuhan kelainan pada kulit pada gambar berikut. Yang kedua adalah kelebihan obesitas. Itu peningkatan kadar lemak darah. Ketiga, terakhir kanker seperti pada gambar berikut itu ini. Selanjutnya adalah sumber lemak. Seperti pada gambar berikut ada beberapa bahan makanan sumber lemak.